Halo, selamat sore Bapak Ibu, Mama, Papa, Opa, Oma semua. Kita bertemu lagi Selamat dalam sore, ya. Komisi Sore. Dewasa, yaitu tentang hepatitis akut pada anak. Eee, kita tahu ya, akhir-akhir ini banyak beredar luas mengenai hepatitis akut yang menyerang anak usia 1 bulan sampai 16 tahun. WHO sendiri menyatakan lebih dari 200 anak terinfeksi penyakit ini. Bahkan sudah ditetapkan sebagai kejadian luar biasa dan menyebar di sejumlah negara. Tentu saja kita tidak ingin anak-anak kita, buah hati kita terpapar penyakit ini. Maka hari ini kita akan belajar bersama dengan Dokter Franky, yang pasti Bapak Ibu udah tahu ya di Bandung, Dokter Franky itu. Sebelumnya kita akan membuka acara ini dengan doa yang akan dibawakan oleh Pendeta Edo. Silahkan Pak Edo. Baik, mari Bapak Ibu kita akan membuka webinar kita pada sore hari ini dengan doa. Mari kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan untuk kesehatan, untuk segala sesuatu yang baik yang Tuhan nyatakan pada kami, sehingga kami sore hari ini boleh bersama-sama dalam acara webinar kesehatan Komisi Dewasa GKI Guntur, yang pada kali ini mengangkat sebuah tema tentang hepatitis akut pada anak, yang sejak beberapa waktu lalu di tengah pandemi COVID yang masih belum berakhir, ini muncul sebagai sebuah kondisi atau sebuah keadaan yang tentunya memberikan banyak kekhawatiran pada kami khususnya yang memiliki anak-anak di range usia yang rentan terhadap hepatitis akut tersebut. Ya Tuhan, kami mau mengupayakan segala sesuatunya, tetapi utamanya kami mau tetap berhikmat pada Tuhan. Dan ini merupakan salah satu bentuk tanggung jawab kami ketika Tuhan juga memperlengkapi anak-anak Tuhan, para dokter, para tenaga medis yang boleh berbagi kepada kami, sehingga kami mengerti apa yang harus kami lakukan di tengah-tengah kenyataan hal tersebut. Kami bersyukur ya Tuhan kalau pada saat ini boleh bersama-sama dengan kami Dr. Franky Saputra yang kami percaya akan Tuhan pakai sebagai alat di dalam tangan Tuhan untuk menyampaikan segala sesuatu yang boleh membekali kami selaku orang tua khususnya. Sehingga dengan segala hal yang terjadi kami tidak takut, kami tidak khawatir, namun kami boleh dibekali dengan baik dan hikmat Tuhan juga yang menolong kami, sehingga pada saatnya kami bisa mengupayakan yang terbaik untuk menjauhkan anak-anak kami dari penyakit ini. Selain dari tentunya kami percaya bahwa kasih Tuhan, kuasa Tuhan yang juga akan menyertai kami, khususnya anak-anak kami. Tuhan juga berkati Dr. Roy Christian yang akan menjadi moderator di dalam webinar kami sore hari ini. Sehingga pada saatnya segala sesuatunya boleh berjalan dengan baik dan webinar ini boleh menjadi berkat buat kami semua. Terima kasih Tuhan, kami serahkan segala sesuatunya dari awal hingga akhirnya, termasuk juga koneksi internet kami. Semuanya ke dalam tangan kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. 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 Terima kasih Pak Edo. Selanjutnya kita akan mulai webinar kita. Acara ini akan dipandu oleh moderator Dr. Roy Christian. Silakan, Dr. Roy. Terima kasih, Cilusi. Ya, selamat sore rekan-rekan GKI Guntur, para peserta webinar kesehatan hepatitis akut pada anak. Salam sejahtera untuk kita semua, semoga semua dalam keadaan baik ya. Nah, perkenalkan saya Roy Christian, saya nanti yang akan memandu dan menjadi moderator dalam kegiatan webinar kali ini. Ya, sebelumnya agar webinar kali ini berlangsung dengan baik, dimohon kerjasamanya untuk para peserta agar akun Zoom masing-masing di mute ya. Ini untuk menghindari suara bising atau gaung,
pada saat materi berlangsung. Nanti kalau ada yang belum tahu mungkin ada di kiri bawah ya, kalau ada lambang mikrofon. Kalau belum ada tulisan garis strip itu tolong diklik ya. Kemudian acara kegiatan webinar ini berlangsung dengan pemaparan materi yang akan nanti dilanjutkan dengan sesi tanya jawab. Bapak, Ibu yang ingin bertanya bisa menuliskan pertanyaannya di kolom chat, baik selama materi berlangsung ataupun mungkin nanti saat kegiatan tanya jawab. Nanti panitia yang akan memilah pertanyaan-pertanyaan mana saja yang akan disampaikan dalam forum diskusi. Ya, jadi kegiatan webinar kali ini adalah tentang hepatitis akut pada anak. Mungkin sedikitlah garis besarnya saya bagikan. Mungkin beberapa bulan yang lalu kan kita sempat bahkan dengan penyakit hepatitis akut yang misterius ya di hampir di seluruh dunia. Ditambah ada 3 anak yang katanya meninggal secara misterius di salah satu rumah sakit di Jakarta ya. Nah, katanya juga itu diduga karena ada hubungannya dengan vaksin COVID. Nah, benar nggak sih sebenarnya desas-desus yang seperti itu gitu? Sebenarnya apa sih penyakit hepatitis akut itu? Menyerang organ apa aja sih itu penyakit? Nah, apa saja gejala-gejala dari penyakit itu? Ada berapa macam jenis hepatitis? Apa ada hubungannya dengan vaksinasi COVID? Nah, apa sih bahayanya penyakit ini? Bagaimana penularannya? Bagaimana pencegahannya? Dan terutama kalau sampai terkena penyakit ini, bagaimana cara mengobatinya? Nah, pada kesempatan kali ini semua itu akan dikupas tuntas oleh narasumber kita, yaitu Dr. Franky, spesialis anak. Ya, beliau juga salah satu dosen saya waktu saya sekolah dulu. Berikut saya bacakan CV-nya. Dr. Franky Saputra Supriyadi, spesialis anak. Lulus dokter umum dari Universitas Kristen Maranatha Bandung. Kemudian lulus spesialis anak dari Saint Lucas Medical Center di Manila, Filipina. Kemudian saat ini bekerja sebagai dosen di Fakultas Kedokteran Universitas Kristen Maranatha Bandung dan staf medis di Rumah Sakit Wimyati Bandung. Ya. Baik, untuk mempersingkat waktu kepada Dr. Franky, spesialis anak, waktu dan tempat dipersilahkan, Dok. Oke, terima kasih Dr. Roy. Terima kasih untuk kesempatan. Selamat sore untuk papi, mami, oma, opa, siapapun yang ikut webinar ini. Mudah-mudahan dari pemaparan kita atau pembahasan kita pada sore hari ini ada sedikit gambaran yang membuat kita menjadi lebih mengerti tentang apa yang terjadi sebetulnya. Nah, saya dibantu oleh tim teknis dari GKI Guntur di dalam slide. Mungkin untuk share screen-nya dari sana. Oke, kita akan bicara mengenai hepatitis akut pada anak. Next. Oke, seperti Dr. Roy mengatakan atau menjelaskan bahwa beberapa bulan yang lalu kita semua orang gempar. Di Indonesia pun gempar karena ada kejadian yang luar biasa mengenai penyakit hepatitis akut yang dicari-cari penyebabnya nggak ketahuan. Mereka juga bingung penyebabnya apa, dan yang lebih membuat semua orang menjadi khawatir karena kok menimbulkan kejadian angka kematian. Itu yang pertama. Dan yang kedua yang membuat gempar juga, kalau tidak penderita tidak meninggal, ada beberapa penderita yang harus menjalani operasi transplantasi liver, di mana berarti hatinya diganti ya dengan hati yang baru. Itu yang membuat semua orang cemas, termasuk tenaga kesehatan, termasuk juga WHO, Departemen Kesehatan, semua juga cemas karena ini kok ada sesuatu yang baru. Sehingga timbul banyak hipotesis. Hipotesis itu adalah dugaan mengenai penyebabnya. Mereka cari semua penyebabnya dari kejadian ini. Next. Nah, sebelum kita berbicara mengenai penyebab-penyebab yang diduga sebagai penyebab hepatitis akut ini,
ada baiknya juga kita mengerti juga sebetulnya hepatitis itu apa sih? Ya. Nah, jadi sebetulnya hepatitis itu adalah suatu kondisi, suatu keadaan di mana terjadi peradangan pada hati. Jadi hatinya meradang. Nah, akibat hatinya meradang, sel-sel hatinya meradang, itu akan menyebabkan sel-sel hati itu rusak. Nah, sel hati yang rusak itu akan ditandai dengan gejala yang keluar, yaitu anaknya menjadi kuning. Kemudian kalau kita periksa darah, kita akan melihat enzim-enzim yang ada di dalam sel hati itu kok jadi ada di dalam darah. Biasanya ada sih sedikit, tapi kok ini meningkat banget. Nah, jadi hepatitis itu adalah suatu kondisi di mana hatinya meradang. Peradangan yang terus-menerus akan menyebabkan kerusakan daripada sel hatinya. Next. Nah, kalau kita lihat sebetulnya penyebab hepatitis secara umum tuh banyak sekali penyebab daripada hepatitis. Bisa penyakit hepatitis ini bisa disebabkan oleh suatu proses infeksi, bisa juga bukan merupakan satu infeksi. Jadi kita harus membedakan ya bahwa tidak semua yang disebut radang itu adalah infeksi. Bisa infeksi, bisa juga enggak. Kalau meradang itu berarti bereaksi, dia melakukan sesuatu. Nah, kalau kita lihat dari penyebab hepatitis yang disebabkan oleh infeksi, penyebabnya itu bisa bakteri, bisa virus. Saya kurang satu sebetulnya menuliskan, bisa juga parasit. Nah, kalau yang bakteri itu orang kena tifus pun, ya kita lihat kita kena tifus pun itu bisa menjadi komplikasinya ke hepatitis. Jadi yang kita kenal sebagai hepatitis tifosa, yaitu kelanjutan daripada tifus dan dilanjutkan dengan peradangan pada hati. Kemudian yang kedua leptospira. Leptospira tuh kemarin-kemarin itu cukup banyak di Indonesia, khususnya pada saat kita sering banjir. Nah, pada sering banjir itu infeksi daripada leptospira ini cukup meningkat karena leptospira itu ditularkan melalui urinnya tikus masuk ke air banjir, kemudian kita berendam terkena berjalan di air banjir, itu dia masuk melalui kulit. Itu pun bisa menyebabkan suatu hepatitis. Bisa juga Brucella. Jadi banyak bakteri, ini hanya dituliskan yang umum-umum saja, tapi banyak sekali bakteri yang bisa menyebabkan hepatitis. Kemudian adanya infeksi virus. Nah, kita bisa mengenal sebetulnya ada infeksi virus yang memang menyerangnya hanya hati. Makanya disebut hepatotropik primer. Jadi virus-virus ini khusus menyerang hati, dia tidak menyerang ke tempat lain. Contohnya adalah virus hepatitis A, virus hepatitis B, virus hepatitis C, hepatitis D sama dengan hepatitis E. Dan ada banyak lagi sampai sekarang tuh mereka sudah meneliti sampai K sebetulnya. Kemudian ada virus lain yang bisa menyebabkan hepatitis, yaitu HIV. Ya, CMV itu adalah cytomegalovirus. Cytomegalovirus itu sebetulnya cukup sering di kita di Indonesia, itu bukan sesuatu yang itu, cuman kita nggak terlalu memeriksakan. Biasanya CMV itu kita periksa pada ibu-ibu yang hamil. Nah, kita cek CMV-nya karena apa? Karena CMV itu sangat menular sekali sebetulnya. Dan karena penyakitnya kalau dalam keadaan sehat, tidak sedang mengandung, karena kalau sedang mengandung itu sedang hamil itu CMV itu bisa menginfeksi bayinya, sehingga kita ambil perhatian. Tapi dalam kehidupan sehari-hari CMV itu seperti virus yang biasa, kita tidak, gejalanya juga tidak jelas, tapi dia bisa menyebabkan hepatitis akut juga. Kemudian infeksi daripada protozoa, ya, jadi kayak misalnya amuba itu pun bisa menyebabkan hepatitis. Ya, jadi hati-hati dengan yang diare-diare, itu pun juga kita bisa menyebabkan hepatitis. Nah, itu adalah infeksi. Nah, peradangan pada hati atau hepatitis itu pun bisa disebabkan oleh hal-hal yang bukan infeksi.
contohnya adalah penyakit-penyakit imunologis, autoimun. Mungkin banyak kita sering mendengar ya autoimun, di mana imun badan kita yang seharusnya bersifat baik malah menyerang diri kita sendiri. Kemudian metabolik. Contoh daripada metabolik itu adalah kalau misalnya alkoholisme. Jadi orang yang banyak minum alkohol, nah itu pun juga bisa menyebabkan hepatitis. Kemudian adanya paparan racun bisa dari makanan, ya. Hati-hati dengan makanan, itu pun bisa menyebabkan hepatitis. Obat-obat tertentu itu pun bisa menyebabkan hepatitis. Nah, kita lihat sebetulnya hepatitis ini luas penyebabnya, banyak sekali, ya. Oke, next. Nah, kita lihat sebetulnya kronologi pertemuan kasus ini tuh sampai rame tuh seperti apa. Ini Bapak Ibu juga bisa baca di internet kayak gitu ya. Nah, jadi prinsipnya ya bahwa kenapa sih disebut misterius? Disebut misterius karena secara klinis dan laboratoris tidak memenuhi kriteria dari penyebab-penyebab yang tadi kita lihat. Seperti yang tadi infeksi, non-infeksi itu yang tadi penyebab dari hepatitis. Ternyata sesudah diperiksa sedemikian rupa, anak-anak yang menderita hepatitis ini secara klinis dan laboratoris nggak memenuhi semuanya itu, khususnya pemeriksaan-pemeriksaan penunjang yang ditujukan untuk misalnya contoh, kita ingin tahu hepatitis B, kita cek hepatitis B-nya. Ternyata itu tidak ditemukan semuanya. Nah, kemudian yang paling kita juga harus mengerti ya, sebagian besar dari penderita yang mengalami penyakit ini adalah penderita imunokompromis. Nah, apa maksudnya? Jadi gini, ternyata ya dari hasil-hasil penelitian ini, penderita dari hepatitis akut yang misterius ini adalah penderita-penderita yang mempunyai gangguan sistem imun sebetulnya. Nah, itu yang cukup melegakan kita sebetulnya ya. Maksudnya bukan melegakan kita seperti apa. Jadi penyakit ini lebih banyak terkena pada penderita-penderita yang memang sudah mempunyai gangguan sistem imunnya. Imunnya sudah lemah, yang ditandai dengan misalnya anaknya sering sakit-sakitan, atau ada penyakit-penyakit tertentu. Dan ternyata penderita daripada hepatitis ini adalah yang menderita imunokompromis. Ya, nah ini alurnya ini bisa dibaca sampai awal Mei segala macam. Oke, next. Nah, tadi seperti saya bilang, karena tidak diketahui apa penyebabnya, maka orang menduga-duga dengan bahasa ilmiahnya itu adalah hipotesis. Ada beberapa dugaan atau hipotesis yang disampaikan secara umum. Banyak lagi hipotesis lain, tapi ini adalah 6 yang utama. Yang pertama adalah kemungkinan daripada hepatitis akut ini penyebabnya adalah infeksi adenovirus. Nanti lihat kenapa. Kemudian mereka menduga jangan-jangan ini adalah reaksi imun pada hati. Kenapa? Karena sebagian besar yang menderita adalah penderita imunokompromis. Kemudian mereka mengkait-kaitkan juga dengan infeksi dari COVID, SARS-CoV-2. Nah, ini mereka juga mengkaitkan itu. Bahkan mereka juga mengkaitkan dengan vaksinasi COVID. Kemudian hipotesa mereka adalah mereka juga mungkin bahan makanan dan toksik yang tercemar virus, karena virus beredar banyak, jadi tercemar. Kemudian ada agen infeksi baru yang mereka tetap masih mencari. Kita akan lihat satu persatu. Next. Nah, sekarang infeksi adenovirus. Nah, sekarang saat ini perhatian utama daripada penyebab hepatitis akut ini adalah infeksi adenovirus. Kenapa? Karena ternyata berdasarkan temuan-temuan di Inggris, di mana yang pertama kali terdapat lonjakan kasus ini, ternyata mereka melihat penyebab utama daripada infeksi hepatitis ini adalah adenovirus. Tapi sebenarnya ada lain. Nah, ini kita lihat ya di slide ini bahwa adenovirus itu adalah yang paling banyak. Ya, jadi mereka tes dengan pemeriksaan tertentu, ternyata adenovirus itu yang paling banyak. Ya, nah oleh sebab itu
kita agak berpikir ini adalah adenovirus. Next. Nah, gimana dengan reaksi imun pada hati? Nah, kenapa? Karena dugaan ini didasarkan dengan adanya temuan didapatnya sel radang pada hati, tapi virusnya nggak ada, ya. Nah, diduga adalah proses autoimun. Ini masih dipertahankan, tapi kalau misalnya proses autoimun yang menjadi problem, dia kan nggak menular. Jadi kalau proses autoimun itu nggak menular, sedangkan diduga si hepatitis ini tuh menular. Jadi kemungkinan besar reaksi autoimun bisa terjadi, tapi tidak akan menyebabkan gangguan hebat. Yang mungkin saja terjadi, adanya infeksi tertentu menyebabkan autoimunnya menjadi aktif kembali. Itu dugaannya. Oke, selanjutnya. Nah, gimana dengan infeksi COVID? Kemungkinan ini kecil karena sebagian besar kasus tidak menunjukkan adanya infeksi COVID ini, ya. Bahkan di Amerika mereka lihat seluruh penderita PCR terhadap COVID-nya negatif, ya. Dan juga kalau kita lihat infeksi COVID ini tidak secara ilmiah tidak memiliki perjalanan ke arah klinis hepatitis, ya, di sana. Lebih ke arah kalau misalnya di ginjal, di jantung, kemudian bahkan yang agak sekarang menjadi perhatian adalah berkenaan dengan pankreas, yaitu diabetes sebetulnya kalau COVID ini. Nah, oleh sebab itu ini enggak terlalu, mereka berpikir ini mungkin enggak. Next. Dugaan selanjutnya adalah vaksinasi COVID. Dan ternyata dugaan ini tidak mendasar karena semua penderita atau sebagian besar daripada penderita hepatitis akut yang digembor-gemborkan menjadi wabah dan menjadi misterius ini, sebagian besar adalah anak-anak yang belum divaksin sebetulnya. Jadi kemungkinan besar dari penyebab vaksinasi ini adalah penyebab hepatitis yang disebabkan oleh vaksinasi itu tidak berdasar. Next. Bahan toksik atau makanan minuman yang tercemar virus. Dari hasil investigasi mereka tidak menemukan. Dan juga kalau kita lihat penyebarannya tadi dari beberapa slide sebelumnya, penyebarannya kan dari negara ke negara yang kasusnya sangat berjauhan. Jenis makannya juga berbeda, lingkungannya juga berbeda, tapi mempunyai gejala yang sama. Oleh sebab itu ini juga bisa digugurkan. Selanjutnya. Nah, bagaimana dengan agen infeksi yang baru? Jadi mungkin ada virus aneh yang baru yang perlu diketemukan atau apa yang baru, ya. Nah, ini memang perlu investigasi yang khusus dan ini cukup sulit. Biasanya memerlukan waktu yang lama. Ini masih boleh. Tetapi yang menjadi tidak terlalu kuat adalah lokasi kejadian wabah-wabah itu saling berjauhan yang tidak mungkin kontak langsung, tetapi memiliki gambaran penyakit yang sama. Karena apa? Kalau kita lihat, setiap daerah, setiap negara itu mempunyai kecenderungan untuk memiliki patogen atau virus atau bakteri yang khusus spesifik dari satu daerah ke daerah lain itu biasanya mungkin tidak terlalu sama. Contohnya saja kayak malaria. Ya, malaria tuh seperti di Jawa itu jenisnya beda dengan malaria yang ada di Sulawesi. Nah itu. Jadi sebetulnya itu infeksi baru ini masih tetap diinvestigasi. Next. Nah, sekarang yang harus kita tahu ya mengenai gejala hepatitis ini tuh apa sih? Sebetulnya gejalanya tuh kayak contoh di sini dituliskan adanya mual, muntah, diare berat dan ringan itu pada gejala awalnya. Kemudian gejala lanjutnya air kencing berwarna pekat seperti teh, warna matanya kuning dan kulitnya kuning, gangguan pembekuan darah, adanya kejang, kesadaran menurun. Nah, ini adalah gejala yang sebetulnya tidak spesifik ya, seperti mual, muntah, diare, demam,
itu adalah gejala yang sangat umum dari semua macam penyakit, ya. Jadi banyak infeksi virus ataupun bakteri yang mempunyai gejala yang sama dengan ini. Ya, jadi kita tidak bisa menyamaratakan begitu ada mual, muntah, diare, ada demam, wah jangan-jangan hepatitis. Itu kita nggak bisa seperti itu karena hampir semua penyakit gejala awalnya seperti ini. Ya, bahkan sekarang kan juga sebetulnya yang belum terlepas daripada kondisi yang sebetulnya cukup mengkhawatirkan adalah demam berdarah. Demam berdarah itu tetap masih banyak, tinggi, dan saya sangat banyak menemukan pasien-pasien dengan demam berdarah tuh dengan gejala diare, muntah-muntah, mual. Nah itu, terus ada demam ternyata adalah demam berdarah. Nah memang gejala lanjutan tuh kencing berwarna pekat seperti teh itu adalah gejala-gejala daripada hepatitis. Seperti saya bilang tadi, kerusakan hati akan menyebabkan kulit berwarna kuning, mata berwarna kuning, kemudian kencing juga berwarna kuning, gangguan pembekuan darah. Nah, kalau dalam keadaan kejang dan kesadaran menurun, itu berarti memang sudah sangat berat kayak begitu. Hepatitis biasa pun seperti itu, ya. Tapi itu sudah stadiumnya yang sangat lanjut. Next. Nah, ini penapisan yang kita lakukan, dokter. Ini mungkin kalau ada anak ada gejala kayak begini, misalnya, nah ini adalah gini. Jadi ini ada algoritmnya atau langkah-langkahnya. Kalau anaknya tidak di atas umurnya di atas 16 tahun, ya udah tidak dimasukkan ke dalam pemeriksaan yang lebih lanjut. Kemudian ada gejala nggak? Ada kuning atau apa? Kalau nggak ada, ya udah di stop. Nah itu adalah langkah yang dilakukan oleh setiap dokter untuk melakukan seperti ini. Ya. Nah kalau kita lihat yang terakhir, probable penyakit virus akut, kalau semuanya yang diperiksa ini nggak memenuhi kriteria itu, hanya klinis aja, tapi klinisnya itu sampai kadar ALT, jadi ALT sama AST, SGLT, SGPT itu naik 500, nah itu baru ke situ. Tapi kalau tidak ada, tidak dimasukkan ke dalam kriteria. Perlu saya beritahu sedikit ya mengenai ALT atau SGPT dan AST atau SGOT, itu adalah enzim-enzim yang umum terdapat di dalam sel hati. Seperti saya bilang tadi, kalau hepatitis itu terjadi peradangan pada hati, sel hatinya meradang, peradangan yang lama akan menyebabkan sel hatinya pecah, rusak. Nah, sel hati yang pecah dan rusak itu yang di dalamnya mengandung SGOT dan SGPT itu akan keluar isi daripada selnya masuk ke dalam aliran darah, makanya kita bisa mendetek di dalam darah itu kadar SGOT, SGPT-nya. Nah, kalau SGOT, SGPT-nya sangat tinggi di atas 500 seperti ini, kita menduga adanya peradangan pada hati, adanya kerusakan daripada sel hati. Nah itu, jadi mungkin pada beberapa saat kalau misalnya kita membawa anak-anak dengan dugaan-dugaan seperti ini, dokter biasanya juga akan memeriksakan juga SGPT, SGOT. Dan itu pemeriksaannya juga sama aja, diambil darah sekaligus, nanti kita bisa menduga ke arah sana. Jadi memang ini yang kita kerjakan. Next. Nah, penanganannya sebetulnya secara umum ya adalah kalau orang kena hepatitis itu apa? Istirahat yang cukup. Yang kedua, menjaga kecukupan cairan tubuh, jadi jangan sampai anaknya dehidrasi. Ketiga, menjaga kecukupan gizi dan nutrisi anak. Biasanya anak sakit nggak mau makan. Nah, itu kan yang membuat orang tua menjadi bingung. Tapi seringkali kita berpikir nutrisi yang bagus tuh harus yang mahal, harus yang seperti apa, tapi sebetulnya enggak, ya. Kemudian pemberian obat yang harus sesuai dengan penyebabnya. Nah, yang paling penting adalah menghindari hal-hal yang memperberat penyakitnya seperti mengkonsumsi obat-obatan yang tidak diketahui asal-usulnya tanpa persetujuan dari dokternya. Kemudian diberikan obat-obat herbal yang tidak jelas. Tapi kalau kita misalnya ada herbal hanya untuk kesehatan, minuman seperti jus, jambu, apapun itu masih oke. Tapi kalau obat-obatan herbal yang nggak jelas, yang
itu kita harap nggak usah diberikan. Karena apa? Karena sebetulnya kalau hepatitis yang disebabkan virus itu sembuh dengan sendirinya. Next. Nah, sekarang kita akan bahas sedikit mengenai adenovirus. Nah, kenapa saya akan bahas mengenai adenovirus? Karena dugaan utama yang sekarang umum beredar itu adalah adenovirus. Nah, sebetulnya adenovirus itu adalah infeksi biasa yang sangat umum terjadi pada anak-anak. Biasanya penyakit daripada adenovirus itu adalah anak-anak yang dengan demam, ada anak dengan batuk, pilek, dan flu, orang nyeri menelan, kemudian kalau dokter mendiagnosa adanya bronkitis, pneumonia, nah itu juga sebagian besar sebetulnya adenovirus. Kemudian konjungtivitis, matanya merah, sakit mata, orang-orang ributkan sakit mata, matanya merah, itu juga banyak disebabkan oleh adenovirus. Dan kalau kita lihat nomor 6, adenovirus itu pun bisa menyebabkan infeksi pada saluran pencernaan yang ditandai dengan muntah, nyeri perut, dan diare. Makanya cocokkan dengan gejala utama daripada hepatitis ini. Next. Nah, kalau kita lihat tipe adenovirus itu banyak banget. Ya, ada yang kita lihat tiap tipe mempunyai kecenderungan untuk penyebab gejala klinis yang spesifik. Ada di situ ada yang central nervous system, meningoencephalitis. Nah, itu ceritanya maksudnya virus itu lebih senang hidup di situ. Lebih senang menyerang susunan syaraf pusat, ada yang ke kardiovaskuler, ada yang ke gastrointestinal, urinary tract, dan lain-lain. Nah, diduga penyebab wabah hepatitis akut ini adalah tipe 41F ya, yang masuk ke gastroenteritis ya. Jadi biasanya gejalanya diare ya, kayak begitu di saluran pencernaan. Nah, ini tipe daripada adenovirus itu banyak, diduga adalah penyebabnya yang nomor 41F. Next. Nah, gimana sih cara penularannya daripada adenovirus ini? Penularannya adalah kontak langsung, berpelukan, berjabat tangan dengan penderita. Jadi hati-hati, kita bukannya tidak mau terlalu dekat dengan penderita, tapi kita harus hati-hati karena sangat menularnya seperti ini. Nah, penularnya itu bisa melalui kontak langsung, bisa melalui udara, akibat bersin-bersin, itu droplet dan aerosol. Ya. Kemudian kita juga harus hati-hati karena dia juga bisa menularkan melalui benda-benda. Ya, misalnya gini, kita menyentuh meja yang orang batuk, orang sakit batuk. Mau beli sikat tuh sebentar. Oke. Di mejanya banyak virus, kita pegang, kemudian Bentar ya. nggak ini Udah sini aja sama Cici Sari main dulu ya. Nah, itu pun Udahlah, biar kita cepet, akan biar bisa cepet. terkena adenovirus ini. Nah, yang menjadi repot, adenovirus ini rentan juga terhadap desinfektan. Kenapa? Kita lihat, saya tekankan ini. Kita lihat kan sekarang semua orang bawa hand sanitizer, bawa semprot-semprot. Mau duduk semprot semua, mau naik apa semprot semua. Ternyata kan mereka sudah merasa bahwa dengan penyemprot ini tuh semuanya bersih. Ternyata adenovirus itu bisa lolos. Nah, itu makanya kenapa ya hasil penelitian di luar negeri yang terbanyak adenovirus karena mereka lolos dari desinfektan. Mereka kurang gimana apiknya kan di desinfektan. Tapi kok masih bisa ada? Ternyata karena dia tahan. Nah, kemudian ternyata juga dia tuh bisa menular melalui air seperti kolam renang. Tapi ini sangat jarang terjadi. Next. Nah, pencegahannya. Ya, jadi pencegahannya kita tahu sekarang. Yang paling penting nomor 1, rajin mencuci tangan. Itu penting banget. Yang kedua, jangan sembarangan menyentuh mata, hidung, mulut sebelum mencuci tangan. Karena itu adalah bagian yang sangat mudah dimasuki oleh virus. Jangan melakukan kontak erat dengan orang sakit, yaitu berpelukan atau gimana. Hindarin memakai alat makan atau minum handuk secara bersamaan, berganti-gantian, ya. Nah, untuk kelompok yang beresiko tinggi, sebetulnya sudah ada vaksinasi adenovirus ini, cuman di Indonesia belum ada ya. Biasanya itu diberikan pada
kalau di luar negeri itu tentara-tentara yang akan dikirim bertugas ke daerah lain, mereka disuntik adenovirus ini. Nah, kita belum ada, dan ini belum menjadi vaksinasi yang dianjurkan secara umum. Mungkin ya ke depan kalau ternyata hepatitis ini tidak bisa ditahan dan memang betul penyebabnya adalah adenovirus, ya, kemungkinan besar mungkin akan dibuat vaksin ini secara massal. Oke, next. Pengobatannya belum ada obat adenovirus yang paling tepat untuk adenovirus. Pengobatannya hanya bersifat simptomatik, suportif, yaitu makan, minum, dan juga kalau pusing dikasih obat pusing dan lain-lain. Next. Nah, untuk pencegahan secara umum hepatitis, tadi pencegahan adenovirus, kalau ini pencegahan hepatitis akut, hampir sama sebetulnya. Cuci tangan, pastikan makanan dalam keadaan matang dan bersih, tidak bergantian alat makan, hindari kontak dengan orang sakit, menjaga kebersihan rumah dan lingkungan, kurangi mobilitas, karena kita lihat menularnya melalui droplet kalau adenovirus, ya. Gunakan masker, jarak jaga, dan hindari keramaian. Oke, next. Nah, gimana dengan vitamin dan makanan? Nah, satu yang harus kita perhatikan, kita betul harus makan makanan yang baik, kita betul harus mengkonsumsi suplemen-suplemen, cuman hindari mengkonsumsi suplemen tanpa berkonsultasi dengan dokter, karena banyak suplemen-suplemen yang sebetulnya mungkin tidak cocok dengan kondisi kita. Ya, saya sendiri ada beberapa yang suplemen pernah saya minum, saya nggak tahu, saya pikir buat ya supaya sehat aja. Ternyata waktu saya tanya ke dokter, kondisi kamu nggak boleh minum vitamin ini. Nah, jadi tidak semua vitamin yang dianjurkan tuh kita harus konsumsi semua. Nah, yang umum dianjurkan makan makanan yang kaya mengandung vitamin A, vitamin E, vitamin D, vitamin B12, zat besi, mineral lainnya, dan juga mungkin vitamin C juga perlu. Ya, next. Nah, ini kita lihat beberapa makanan yang kaya dengan vitamin A, D, dan B12. Kita lihat ya, ini yang banyak disebut-sebut sangat menolong supaya hati kita menjadi lebih kuat. Kalau kita lihat sebetulnya makanannya biasa-biasa aja, ya. Tapi ini makanan yang sehat. Di sini kayaknya nggak ada Indomie ya, nggak ada di sini. Kemudian nggak ada juga ciki, nggak ada ya. Oke, next. Makanan yang kaya vitamin E dan zat besi, ya ini kita lihat ya, vitamin E banyak di kacang-kacangan, ya, telur. Akhirnya semua makanan kalau kita lihat ada semuanya, ya. Next. Nah, ini yang paling penting juga, bukan sumber ya, ini harusnya sumber vitamin D yang alami. Ini adalah sesuatu yang sangat penting. Seharusnya ya kita itu memang terlindung. Kalau kita lihat perjalanan daripada demografi daripada hepatitis ini lebih banyak di daerah-daerah yang dingin kalau kita lihat, yang sinar mataharinya tidak terlalu banyak. Kejadian di daerah tropis itu sangat sedikit, ya. Kenapa? Karena di tropis itu sebagian besar dari kita itu sangat terpapar oleh matahari. Nah, matahari ini adalah sebagai sumber vitamin D. Nah, ini tuh sangat penting paparan terhadap sinar matahari ini, ya. Kenapa? Karena kalau kita terpapar sinar matahari dengan cukup, ya, badan kita itu akan menghasilkan antibodi yang tinggi, badan kita akan menghasilkan anti alergi yang tinggi, dan juga badan kita akan menghasilkan vitamin D yang tinggi, yang gunanya untuk banyak hal. Vitamin D adalah sebagai kofaktor untuk berbagai metabolisme. Makanya kalau kita lihat penyebaran kasus kok di kita ada tapi sedikit, tidak sebanyak di negara-negara yang tidak banyak mataharinya. Jam berapa kita mesti berjemur? Jam berapa aja, selama kita nggak jadi pusing kepalanya. Ya, oke, next. Oke,
Itu saja mungkin bahan dasarnya yang akan kita diskusikan. Silakan Bapak Ibu untuk bertanya. Terima kasih. Kami kembalikan ke Dr. Roy lagi. Terima kasih Dr. Franky untuk penyampaian materinya. Untuk saat ini kita masuk untuk sesi tanya jawab buat rekan-rekan GKI Guntur yang ingin bertanya mengenai materi hepatitis ini, bisa bertanya, menulis di kolom chat, atau kalau agak ribet ya mungkin ya kalau nulis bisa langsung juga boleh. Bisa ditanyakan coba kalau ada yang mau bertanya. Di sini saat ini belum ada yang mungkin, Dok. Ya, nggak apa-apa. Mungkin mikir-mikir dulu, nanya-nanya dulu sama atau bahkan keluarganya. kalau ini, Dr. Roy, kalau misalnya ada yang ingin bertanya di luar hepatitis ini, mudah-mudahan saya bisa jawab, boleh juga Dr. Roy. Nah, karena ini saya pikir forum ini kita bebas aja ya. Saya sangat berharap dari forum ini tuh kita belajar banyak, bukan hanya hepatitis aja, tapi hal-hal yang seringkali menjadi kekhawatiran Bapak Ibu juga boleh kita tanyakan di sini. Ya, jadi kalau mau tanya tentang penyakit-penyakit lain yang berhubungan dengan anak-anaknya boleh sekalian ditanyakan. Mungkin kalau saya secara praktek tuh mungkin ini ya Dok ya, sekarang udah jarang banget ya ini yang hepatitis ini ya Dok ya. Waktu kemarin heboh mungkin 2 bulan lalu ya Dok. Udah nggak terlalu heboh sekarang karena ya seperti saya lihat tadi, yaitu penyebabnya tuh yang makanya kan penyebab daripada hepatitis ini tuh kelihatannya lebih ke arah virus adenovirus yang sebetulnya orang kita tuh sudah terbiasa. Kan kita hampir semua anak itu kan nanya kan, hampir semua anak di kita pernah batuk pilek dan sebagian besar kan adenovirus. Otomatis pada waktu kita menderita batuk pilek itu badan kita membentuk antibodi kan. Nah, badan kita membentuk antibodi sehingga pada waktu adenovirus itu datang tipe apapun mereka punya cross immunity. Jadi nggak jadi sakit. Kemungkinan besar tuh itu. Makanya kan tadi kebanyakan penderita itu adalah penderita yang memang punya gangguan imunitas sebelumnya. Ya Dok, ini nampaknya sudah ada yang bertanya ya Dok ya. Dari mana coba? Hilang bentar. Dari Pak Deren ya. Dok, vaksin untuk cacar monyet apa sudah ada? Gini. Berbicara mengenai cacar monyet ya. Vaksin terhadap cacar monyet itu sendiri belum ada, tetapi kalau kita ingat mungkin orang tua kita dulu, kalau saya sih masih dapat, kita pernah mendapatkan vaksinasi cacar. Jadi bukan cacar air loh, vaksinasi cacar. Vaksinasi cacar tuh kalau orang dulu tuh ada di tangannya tuh bekas gede-gede tuh, ya. Kalau orang zaman dulu tuh namanya dikuris atau apa kayak begitu. Nah, dikatakan kalau orang yang mendapatkan vaksinasi cacar itu bisa terhindar dari cacar monyet. Nah, sayangnya semenjak tahun 1980 vaksinasi cacar itu sudah di-stop di seluruh dunia. Kenapa? Karena pada waktu itu dunia sudah terbebas dari cacar. Bukan cacar air, tapi yang namanya cacar yang menyebabkan kalau kita lihat orang yang zaman dulu tuh suka ada yang bopeng-bopeng, nah itu. Jadi belum ada khusus, cuman kalau yang sekarang mereka mau, yang sudah ada kan vaksinasi cacar, mungkin akan diberikan lagi, tapi kelihatannya cacar monyet ini pun tidak merebak hebat kelihatannya. Oke, Ya, terima kasih Dok. Ikut menjawab ya. Ya Dok. Kemudian ada lagi Dok dari Ibu Meti Hanjayani. Dok mau tanya apakah sekarang sudah boleh vaksin DB untuk anak? Tentang DB Dok berarti. Ya, demam berdarah Dok. Kebetulan saya baru pulang dari Singapura kemarin, saya ikut seminar mengenai DB sebetulnya. Nah, vaksin DB itu masih yang sekarang gini,
kemarin 2-3 tahun yang lalu kita sudah punya vaksin DB ya dari satu pabrik. Nah, tapi vaksinasi DB itu sementara di stop dulu karena ada reaksi yang tidak diinginkan walaupun angkanya sangat-sangat kecil. Sehingga mereka sekarang menerbitkan lagi atau membuat lagi vaksin yang baru. Ada 4 perusahaan yang sedang membuat vaksin. Kelihatannya vaksinnya lebih aman. Kelihatannya tahun depan sudah ada. Tahun depan sudah bisa dipakai vaksin tersebut ya. Nah, sebetulnya vaksin yang kemarin ada pun menurut saya sih cukup bagus, cuman mereka ada batasan umur. Vaksin yang kemarin itu hanya bisa diberikan pada anak umur 9 tahun sampai 16 tahun. Nah, nanti vaksin yang akan datang itu akan diberikan mungkin pada anak 6 tahun ke bawah pun sudah bisa. Nah, itu kelihatannya bakal ada tahun depan. Ya. Jadi untuk saat hari ini tuh kalau kita mau vaksin DB itu masih pakai yang generasi lama. Dan menurut saya sih sebetulnya aman-aman aja sih generasi lama itu. Masih oke sebetulnya. Ya. Cukup menjawab. Ya dok, cukup menjawab dok. Ini dok, ada pertanyaan lagi nih mungkin tentang hepatitis ya dok ya. Ya. Dari Alexia Elsa. Dok, hepatitis misterius ini info yang saya dapat katanya berasal dari COVID-19. Nah, dari 10 anak yang menderita hepatitis ini katanya 9 diantaranya pernah COVID. Nah, itu benar gak dok? Oke. Kalau dari literatur yang saya baca sih kelihatannya tetap bukan ya. Mereka masih mengatakan bukan dari COVID ini. Karena memang seperti saya bilang dari awal tuh saya lihat juga dari slide awal virus-virus tuh mempunyai tempat predileksinya tuh yang berbeda. Makanya ada virus-virus yang khusus kan hepatotropik ya. Nah, sebetulnya si virus daripada COVID ini tuh bukan ke sana. Ya, jadi mungkin saja ini koinfeksi aja sebetulnya. Jadi enggak mereka WHO itu masih mengatakan bukan. Ya, nanti mungkin kalau ada temuan-temuan baru bisa berubah, bisa berubah kan. Jadi ilmu kedokteran itu bukan sesuatu ilmu yang kaku, yang sekarang dikatakan tidak, besok lusa mungkin dikatakan iya. Ya, tergantung dari hasil-hasil penelitian. Dan sepanjang yang saya lihat, yang saya baca, itu mereka masih belum menerima bahwa hepatitis misterius ini disebabkan oleh COVID. Nah, kita yang nggak tahu tuh penelitian di Cina tuh, kita belum dapat seperti apa. Ya, jadi mungkin aja kalau nanti dari Cina tuh dikatakan, oh iya ini karena COVID, ya mungkin berubah juga hipotesa ini. Ya, ini kan namanya juga hipotesa. Sampai sekarang kan juga belum. Ya, nah jadi pada prinsipnya jangan sampai kita kena sakit apapun termasuk COVID ya. Iya dok. Ya. Iya, jadi masih ini ya doknya masih kan itu hanya hipotesa ya doknya belum Ya. bisa Masih bisa dipastikan gitu. hipotesa Masih bisa berubah ya dok ya. Baru akan berubah. Iya dok. Kemudian mana lagi nih? Coba. Tentang hepatitis dulu, coba biar saya cari yang hepatitis dok. Oh ini dok, dari Ibu Teti Suryani. Mohon maaf wifi on off tadi. Oh. Intinya ini menanyakan dok tentang vaksin hepatitis pada anak. Apakah kalau ada vaksin hepatitis pada anak itu cukup melindungi untuk wabah saat ini gitu dok? Vaksinasi hepatitis dok. Ya oke. Sebetulnya enggak ya. Karena gini, vaksinasi itu mempunyai sifat yang spesifik. Contoh ya, kalau kita divaksinasi terhadap hepatitis A, kita terlindung dari hepatitis A, tapi kita tidak terlindung dari hepatitis B. Makanya kita perlu lagi divaksin hepatitis B. Kita divaksin
tifus misalnya, kita tidak terlindung daripada penyakit karena diare E. coli. Nah, oleh sebab itu vaksinasi itu sebetulnya sifatnya sangat-sangat spesifik. Nah, oleh sebab itu kan ada kalau misalnya satu tipe misalkan tadi kan adenovirus itu tipenya banyak banget, mungkin saja bisa gini, kita disuntikan dengan tipe 1, mungkin dia mempunyai proteksi terhadap tipe yang lain, tapi bukan beda virus. Kalau hepatitis A sama B itu sangat beda, dengan C juga dengan sangat beda. Jadi tidak melindungi terhadap misterius hepatitis ini. Cuman kalau ditanya penting nggak sih imunisasi hepatitis ini? Sangat penting. Ya, kita harus berikan pada semua kita. Kenapa? Supaya kita terlindung, karena kita udah tahu penyakit hepatitis A itu akibatnya apa, hepatitis B itu akibatnya apa, jadi kita terlindungi. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, kita jangan jadi parno nantinya. Karena hepatitis A contohnya itu sangat menular kan, ya sangat menular melalui alat makan dan lain-lain. Nah, kalau kita tidak terlindungi oleh hepatitis A, kemudian kita timbul hepatitis, belum kita udah pikir, waduh, kita terkena hepatitis misterius. Padahal cuma hepatitis A. Nah, jadi kurang lebih pola pikirnya seperti itu. Ya, oke. Oke dok, terima kasih dok jawabannya. Kemudian ini ada pertanyaan, mungkin berpindah dulu dok dari tentang hepatitis ya dok ya. Ini ada tentang COVID ya dok ya. Mungkin COVID kan memang masih ramai juga sampai saat ini dok. Mulai naik lagi ya dok. Ya. Iya dok. Dari Bu Raini GKI Gatsu. Dok mau bertanya, untuk vaksin booster COVID bagi anak-anak apakah diperlukan? Oke. Begini. Vaksinasi COVID itu agak unik. Vaksinasi COVID itu agak unik. Jadi maksudnya gini, pada waktu kita divaksin, badan kita itu akan membentuk antibodi vaksin apapun, ya. Nah, antibodi itu kalau bahasa kedokterannya kita kenalkan ada imunoglobulin G, imunoglobulin M. Nah, pada waktu kita disuntik COVID, antibodi kita terhadap COVID itu naik. Nah, pada waktu antibodi kita kadarnya tinggi, kalau kuman COVID atau virus COVID itu masuk, sebelum virus itu membuat penyakit ke badan kita, sudah dimatikan dulu oleh antibodi yang ada di badan kita. Ya. Nah, tapi antibodi itu punya waktu, punya umur. Sesudah berapa bulan dia akan turun dengan sendirinya. Nah, oleh sebab itu, kalau dia turun dengan sendirinya gimana? Jadi kalau kadar antibodinya rendah, si virusnya masuk, mungkin virusnya itu bisa bekerja dulu untuk menyebabkan sakit. Tapi badan kita, kalau kita sudah divaksin, akan dengan segera menaikkan kembali antibodi yang ada. Sehingga cuma sedikit virus yang bekerjanya. Jadi virusnya akhirnya kalah juga dan kita sakitnya menjadi tidak berat. Mungkin hanya gejala awal baru pusing-pusing aja tapi udah hilang. Kayak begitu. Nah, jadi kadar antibodi yang tetap tinggi itu yang diperlukan. Makanya kita perlu booster. Nah, kenapa orang dewasa diberikan booster, anak-anak enggak? Satu, orang dewasa itu untuk membentuk antibodinya itu tidak secepat anak kecil. Anak-anak tuh membentuk antibodi itu lebih cepat daripada orang dewasa. Dan lebih hebat karena sistem imun mereka lebih bagus. Itu yang pertama. Yang kedua, orang dewasa itu kalau sakit COVID itu lebih berat karena banyak tempat-tempat di badan kita yang menjadi sarang-sarang COVID yang menyebabkan sakit. Ya, sedangkan pada anak-anak itu enggak. Kalau anak-anak terkena COVID itu bahkan tidak bergejala, tidak memberikan komplikasi. Makanya sebetulnya booster perlu enggak? Perlu. Tapi untuk saat sekarang itu yang lebih diutamakan adalah orang-orang dewasa. Karena orang dewasa itu kalau sakit lebih berat dan juga sistem imunnya tidak tahu, makanya harus tetap kadar antibodinya tinggi. Makanya kalau di negara maju pun sekarang udah mulai orang dewasa tuh
booster yang keempat, malah kita kan udah booster maksudnya suntikan ketiga, mereka udah suntikan keempat. Nah, di luar negeri anak-anak enggak juga. Enggak, belum juga. Mereka hanya imunisasi sebagai imunisasi dasar aja. Jadi sistem imun mereka jauh lebih bagus. Mudah-mudahan cukup mengerti, ya. Oke, cukup jelas dok, sangat-sangat jelas dok. Untuk vaksin COVID tadi dok. Ya. Ini selanjutnya tentang COVID juga dok, masih COVID juga kan banyak juga dok ini yang tentang vitamin D ya dok ya untuk COVID nih dok. Ada pertanyaan tentang vitamin D dari Caroline. Dok, untuk pemberian suplemen vitamin D3 400 IU dosis setiap hari untuk anak remaja yang kadang kurang terpapar sinar matahari, apakah sudah cukup? Maksudnya dok, vitamin D 400 IU per hari dok, itu sebenarnya cukup nggak dok untuk anak remaja dok? Pertanyaannya gitu dok. Oke, kalau kita lihat dari angka kebutuhan gizi itu cukup, sebetulnya cukup. Tapi kalau kita berbicara mengenai untuk gini kan, vitamin D itu jadi sangat populer semenjak COVID kan, ya. Vitamin itu sangat populer semenjak COVID. Kenapa? Karena vitamin D itu mempunyai sifat sebagai kofaktor dari berbagai sistem di badan kita dan memerlukan dosis yang cukup tinggi. Nah, oleh sebab itu sebetulnya kalau untuk pengobatan ya nggak cukup, tapi kalau untuk kebutuhan sehari-hari itu adalah cukup. Tapi balik lagi ya, yang namanya vitamin D yang artifisial itu akan sangat jauh berbeda sifatnya daripada vitamin D yang alamiah, yang terdapat, maksudnya yang kita bisa dapatkan dari paparan sinar matahari. Jadi segitu sih cukup, tapi tetap paparan sinar matahari ini jauh lebih penting karena efeknya jauh lebih dahsyat dan efeknya jauh lebih kemana-mana. Jadi paparan terhadap sinar matahari itu sangat penting. Kalau kita lihat ya bukan merendahkan gimana, anak-anak kampung, orang-orang kampung itu nggak ada yang kena COVID tuh. Di kampung-kampung, kenapa? Mereka setiap hari berjemur, kerja di ladang, di itu, banyak yang nggak sakit. Ya, hanya di kota orang yang terkena kayak begini tuh. Banyak penyakit juga yang terjadi, kebanyakan orang kota karena kekurangan sinar matahari. Ya, oke. Semoga cukup menjawab. Jelas dok. Berarti ya, kalau bisa jemur ya dok ya. Harus. Harus jemur ya dok. Kalau ada waktu pagi-pagi jemur. Ya. Nah, nanti orang nanya kan jam berapa jemurnya? Menurut saya sih bebas. Untuk orang di negara tropis nggak ada batasan waktu untuk berjemur. Jadi yang hindarin mungkin jam 12 siang, pasti juga kepala kita juga pusing kok kalau berjemur jam 12 siang sih gitu kan. Selama kita nyaman-nyaman aja sih oke. Ya. Kemudian kalau jemur itu berapa lama dok? Ya minimum 15 menit lah. Kurang lebih 15 menit cukup. 15 menit sampai setengah jam cukup. Lebih panjang lebih baik. Sampai mungkin tadi ya dok, kalau udah agak sakit kepalanya mungkin ya udah stop dulu. Oke. Oke dok, kita lanjut dok. Masih tentang COVID nih, kayaknya malah lebih banyak pertanyaan tentang COVID nih dok. Gak apa-apa, biarin aja kita belajar bareng-bareng. Iya dok. Ini dok dari siapa nih? Eslin. Bu Eslin, untuk pertanyaannya ini dok. Kalau sekarang perkembangan info tentang COVID pada anak bagaimana dok? Apakah makin berbahaya atau bagaimana? Karena tahun ajaran baru sudah mulai 100% masuk sekolah semua, tapi jadi khawatir. Ya mungkin ini untuk orang tua mungkin khawatir ya dok, karena mulai 100% ya dok. Ya. Sistem pembelajarannya. Gini, kan sekarang imunisasi COVID pada anak-anak sudah cukup tinggi ya. Pada anak-anak sekolah itu sudah cukup tinggi imunisasi COVID. Menurut saya itu cukup terlindungi. Balik lagi seperti saya tadi paparkan, COVID pada anak-anak itu sangat-sangat ringan. Dia hampir tidak menyebabkan apapun. Dan kalau misalnya di sosial media tuh sering mengatakan
wah ada yang meninggal karena COVID, jadi sakit berat segala macam. Sesudah saya cek dengan satgas yang ada di Hasan Sadikin, karena biasanya kita itu adalah topnya untuk penanganan. Saya selalu tanya, memang betul tuh angka kematian daripada COVID itu tinggi, angka penyakit yang jadi berat itu tinggi. Mereka bilang itu hanya terjadi pada anak-anak yang memang sudah mempunyai komorbid. Komorbidnya contohnya anak yang leukemia, anak yang udah punya gangguan autoimun, itu memang yang berat dan yang meninggal tuh yang terkena COVID pada anak-anak tuh hanya itu. Tapi anak-anak sehat tuh hampir nggak ada. Nah, kemudian kita semua yang pernah merawat anak-anak dengan COVID itu semua juga ringan, ya. Itu jadi sebetulnya untuk anak-anak sendiri itu nggak jadi masalah. Yang menjadi masalah, ya, yang menjadi masalah buat saya kalau anak-anak tuh tatap muka semuanya, mereka tuh terpapar COVID, mereka bawa COVID-nya ke rumah. Nah, kalau ada orang di rumah yang belum diberikan vaksinasi, dia kan menjadi rentan untuk terjadinya COVID. Nah, justru bahayanya malah di situ. Untuk anak-anak sendiri sih it's okay, nggak masalah. Ya, jadi makanya justru dengan tahun ajaran yang baru ini, yang paling penting juga orang dewasanya, oma-opanya harus divaksin. Karena memang sangat jelas vaksinasi COVID itu sangat menurunkan angka kesakitan, sangat menurunkan angka masuk rumah sakit, sangat menurunkan orang masuk ICU, sangat menurunkan kematian vaksinasi itu. Ya, jadi justru yang di sekelilingnya harus divaksin. Ya, itu saya pikir betul. Itu yang penting malah. Ya. Baik, Dok, dilanjutkan lagi, Dok. Ini masih tentang COVID. Mana ini? Oh, ini, Dok, dari Alexia Elsa. Untuk anak 2 tahun, apakah sudah ada atau boleh vaksinasi COVID, Dok? Mungkin pertanyaannya juga lebih ke vaksinasi COVID tuh sekarang mulai dari usia berapa gitu, Dok, ya? Gini, kalau untuk 2 tahun sebenarnya udah boleh belum, Dok? penelitian, yes. Penelitian dari bayi baru lahir sudah bisa diberikan. Cuman balik lagi ketersediaan vaksinasi COVID itu kan bukan seperti vaksinasi yang dijual bebas kan. Vaksinasi COVID itu masih dipegang oleh satu badan. Maksudnya gini, pengedaran vaksinasi COVID itu masih betul-betul tercatat betul, ya. Jadi nggak bisa diberikan sembarangan. Oh, anak saya sebenarnya boleh sih dari lahir juga dikasih vaksinasi COVID, boleh ya. Prinsipnya itu penelitiannya udah ada. Tapi belum bisa dilaksanakan karena tetap prioritas. Jadi jumlah daripada maksudnya ketersediaan vaksin itu akan diprioritaskan kepada yang lebih perlu. Makanya makin gede, makin tua, makin perlu. Makin kecil, makin nggak perlu sebetulnya. Ya, karena seperti saya bilang tadi, banyak pasien-pasien yang kita bayi-bayi yang waktu lahir di Limiati itu yang positif COVID itu banyak, tapi nggak ada apa-apa tuh, nggak ada gejala apa-apa tuh, bayinya baik-baik saja, kuning juga kagak gitu loh. Ya, itu aja mungkin. Dok, lanjut lagi, Dok. Ini masih tentang COVID dulu ya, Dok, sekalian. Ya. Selesaikan. Mana nih tadi? Dari Bapak Daniel Hartono, izin bertanya, Dok, untuk vaksin COVID bisa sampai berapa kali, Dok, selesainya? Tadi dokter sudah jelaskan vaksin di luar negeri sampai 4 kali, Dok. Jadi bisa sampai berapa kali gitu, Dok? Sebetulnya nggak ada batas. Nggak ada batas. Yang paling penting gini kan, tadi seperti saya bilang kerjanya vaksin tuh sangat spesifik kan. Jadi pada waktu kita divaksin, badan kita tuh menghasilkan antibodi. Antibodinya tinggi. Kadar antibodi yang tinggi akan membuat virusnya nggak bisa masuk ke badan kita. Tapi antibodi itu akan turun kan dengan bertambahnya waktu, perlu di booster supaya antibodinya naik lagi. Terus nanti antibodi yang kedua udah naik, nanti akan turun lagi kan. Jadi kita perlu booster. Sebetulnya kalau COVID-nya nggak habis-habis, mungkin kita akan terus divaksin supaya antibodinya tetap tinggi, ya. Tapi
gimana nih kalau orang kok nggak ada akses ke arah sana? Yang penting kalau dia sudah dapat vaksinasi dasar, sebetulnya badan kita tuh punya memori, ya. Kita punya limfosit memori, ya. Nah, yang memori itu akan ada seumur hidup di badan kita. Jadi sekarang kita divaksin nih, divaksin. Nanti ada vaksin lagi, ada COVID lagi 10 tahun, kita nggak keburu vaksin. Gimana tuh kondisinya? Tetap akan lebih bagus. Karena apa? Karena memori kita akan segera membuat antibodi pada saat si virus COVID datang 10 tahun lagi. Nah, jadi sebetulnya kalau ditanya berhentinya kapan, kalau COVID-nya masih beredar-edar banyak, mungkin kita perlu booster. Tapi kayaknya anak-anak nggak perlu. Kalau kita nggak kebagian booster gimana? Nggak usah takut. Kita punya memori yang akan ada di badan kita seumur hidup kita. Apa gunanya memori itu? Memori itu akan membuat antibodi lebih cepat dan lebih banyak. Walaupun sudah 10 tahun yang akan datang. Gitu. Mungkin supaya lebih tenang ya. Nggak takut, oh sih kita nggak di booster nih, gimana nih gitu kan. Dok, betul dok. Kemudian ini dok, dilanjut lagi dok, masih tentang COVID juga dok. Dari Bu Meiti Handayani, apakah anak-anak perlu divaksin influenza, terutama karena pandemi COVID? Mungkin ini pertanyaannya tentang vaksin influenza dok. Sebenarnya ada hubungannya nggak dok sama COVID ini dok? Seperti kita tahu ya, setiap vaksin itu sangat spesifik. Kalau si vaksin influenza ya untuk virus-virus influenza. Kalau vaksinasi COVID untuk virus COVID kan. Nah, tapi memang si COVID itu kan juga satu spesies, satu genus sama dengan influenza pada umumnya ya. Jadi menurut saya sih sebetulnya kalau ditanya melindungi nggak sih vaksinasi influenza terhadap COVID? Saya katakan enggak. Ya itu pasti enggak. Ya. Kemudian kalau ditanya kenapa tuh semua orang pada disuntik influenza, ya udah supaya kita juga nggak terbingungi dengan infeksi influenza. Terus yang kedua, vaksinasi influenza itu isi vaksinnya itu sangat sedikit, sangat sempit, ya. Makanya sebetulnya vaksinasi influenza itu lebih cocok untuk daerah-daerah yang mereka temukan virusnya. Jadi gini, sebetulnya vaksinasi influenza itu sangat diperlukan kalau kita hidup di negara 4 musim. Vaksinasi influenza itu. Karena di sana mereka surveillance terhadap virusnya tuh sesuai. Jadi gini, yang saya lihat ya, yang terjadi di negara kita divaksinasi influenza tanpa kita tahu apakah memang virus ini tuh beredar di kita atau enggak. Sedangkan kalau di luar negeri, ya kalau di negara 4 musim, vaksinasi influenza itu selalu diberikan sebelum winter, sebelum musim dingin. Kenapa? Karena mereka tahu nanti di musim dingin tahun 2022 ini akan ada virus influenza tipe apa yang beredar. Makanya anak-anak dan orang tua itu divaksin influenza sebelum winter. Karena kalau dia pada waktu winter terkena influenza, itu berat sekali sakitnya. Nah, itu kondisi sebetulnya yang terjadi dengan vaksinasi influenza. Jadi kalau you lihat di kemasan vaksinasi influenza tuh hanya ada 3 atau 4 virus beda, sedangkan virus influenza yang beredar di negara kita atau di negara tropis itu berjuta-juta. Ya. Nah, itu memang berbeda sama COVID. Jadi sebetulnya gini, ada satu hipotesa yang saya baca demikian. Kenapa sih anak-anak jarang yang terkena COVID? Kenapa sih anak-anak kalau COVID itu ringan? Nah, hipotesanya gini, karena anak-anak itu sistem imunnya sangat reaktif. Jadi dia dengan cepat bisa mengalahkan virus. Nah,
Apa yang menyebabkan sistem imun anak yang reaktif? Ternyata salah satunya karena anak-anak sering divaksin. Jadi sistem imun dia itu terangsang terus-menerus. Itu hipotesis mereka. Nah, kalau kita balikan ke hipotesis influenza dengan COVID, dengan kita disuntikan vaksin influenza, imun sistem kita tuh terangsang untuk bekerja lebih cepat untuk segala hal. Jadi kalau nanti virus si COVID-nya datang, kita udah lebih kuat lagi untuk melawan, walaupun COVID itu adalah satu agent yang baru, tapi kita udah tahu bahwa badan kita tuh sedang harus membuat sistem imun yang kuat. Hipotesanya ke arah sana. Saya nggak tahu. Mudah-mudahan mengerti ya apa yang saya katakan. Mudah-mudahan bisa dimengerti ya apa yang sebetulnya terjadi kalau kita vaksinasi influenza itu nggak langsung, tapi seolah-olah kita sedang merangsang nih sistem imun supaya dia tuh lebih aktif gitu loh. Cukup jelas? Enggak, mudah-mudahan cukup jelas. Mudah-mudahan cukup jelas ya, Dok ya. 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 Mungkin ini Dok, satu lagi tentang COVID, Dok. Sisanya nanti kita kembali ke hepatitis, Dok. Ini saya gabung aja pertanyaan dari apa ini SKY dan siapa ini tadi lupa saya, Rafin ya, Dok. Nanya tentang ini, Dok. Aduh bentar, hilang, Dok. Mana tadi hilang? Intinya ini, Dok, tadi saya baca pertanyaannya, intinya kalau sudah terjadi COVID gitu, Dok, paru-parunya tuh pasti akan rusak kan, Dok? Bakal ada flek gitu di dalamnya atau gimana gitu, Dok, kalau udah kena COVID itu, Dok? Intinya pertanyaan itu, Dok, tadi. Ya, oke. Jadi gini, setiap penyakit ya, entah COVID ataupun enggak COVID, itu kita kalau cerita tentang paru-paru ya. Kalau kita terkena infeksi di paru-paru, apa itu oleh COVID atau itu bukan COVID, itu pada saat terjadi infeksi akan terjadi kan peradangan. Apa sih peradangan itu? Peradangan itu akan terjadi reaksi di dalam paru-paru. Apa yang terjadi dengan reaksi dari paru-paru itu macam-macam. Nah, hasil akhir daripada peradangan itu biasanya merupakan scar atau jejas. Kayak contohnya gini, kulit kita kalau kepotong ya, itu tuh ada bekasnya. Ada bekasnya kan kalau kulit kita kepotong agak dalam tuh, ya misalnya potong agak dalam, terus nanti ada bekasnya satu garis di jari kita misalnya. Itu yang namanya scar. Nah, setiap jaringan termasuk paru-paru ya, kalau mengalami reaksi radang itu bisa meninggalkan scar. Besar kecilnya scar tergantung dari berat ringannya peradangan. Kalau peradangannya berat, skarnya atau gejala sisanya atau kerusakan sisanya itu makin besar. Nah, pada penyakit COVID ya, memang betul kalau dia menyerang paru-paru bisa jadi scar. Jadi bukan hanya COVID aja, semua pun juga akan meninggalkan scar. Nah, berbeda dengan flek. Kalau flek itu lebih ke arah kalau skarnya gede banget. Contohnya pada TBC itu akan meninggalkan gambaran flek ya. Nah, jadi bisa aja sih. Nah, itu berat ringannya scar itu tergantung dari berat ringannya pada waktu sakit. Pada anak-anak itu hampir selalu ringan, jadi nggak ada scar, nggak kelihatan apa-apa biasanya. Ya, mungkin mudah-mudahan cukup menjawab ya. Oke, Dok, kita kembali ke hepatitis ya, Dok ya. Ya. Ini lumayan banyak juga tentang hepatitis. Dari Ibu Linawang pertama ini. Sore, Dok, izin bertanya kalau saat hamil kena hepatitis A, apakah anaknya akan kebal hepatitis A, Dok? Untuk beberapa saat ya. Untuk beberapa saat ya. Kenapa? Karena pada waktu ibu hamil ya, ibu itu akan menghasilkan antibodi terhadap hepatitis A. Antibodi itu akan disalurkan melalui plasenta ke bayi, sehingga bayinya pada waktu lahir sudah di dalam darahnya sudah ada antibodi terhadap hepatitis A.
Nah, tetapi antibodi terhadap hepatitis A ini kan dari ibunya dan punya umur kan antibodi itu. Nah, nanti dia akan turun dengan sendirinya. Nah, bagaimana dengan virus hepatitisnya ke anak, ke dalam, bisa lewat nggak masuk ke bayi? Bisa lewat. Kalau begitu dia bisa kebal, belum tentu. Kenapa? Karena sistem imun bayi itu belum matang, belum tentu bisa dia membuat memori, belum tentu dia bisa membuat antibodi. Jadi walaupun ibunya sudah waktu hamil terkena hepatitis A, bayinya atau anaknya pada waktunya harus dapat juga suntikan hepatitis A. Supaya dia membuat sendiri antibodi, itu yang pertama. Dan yang kedua, dia membentuk sistem memori seperti yang saya ceritakan tadi. Ya, oke. Mudah-mudahan cukup jelas. Baik dok, berarti akan lebih baik bila di vaksin hepatitis A juga Ya. setelah lahir ya dok. Mm-mm. Kemudian tentang hepatitis lagi ini ada dari Ibu Lina Sri Rejeki. Dok, izin bertanya, apakah hepatitis akut pada anak menyebabkan kerusakan permanen pada anak? Organ apa yang terdampak pada saat seorang anak terkena hepatitis akut? Oke. Hepatitis akut ini kan sekarang juga masih misterius penyebabnya, ya. Tapi kalau misalnya dia menyerangnya hepatitis, ya akhirnya organ hati yang rusak. Nah, organ hati yang rusak itu sangat tergantung daripada besarnya kerusakan. Kalau besarnya kerusakan, rusaknya bisa total. Itu yang menyebabkan beberapa anak yang di Inggris itu harus menjalani transplantasi hati. Ya, tapi kalau kerusakannya cuma sedikit, ya nggak apa-apa. Kita tahu hati itu adalah organ yang sangat beregenerasi dengan baik. Ya, jadi sebetulnya kalau cuma penyakitnya sedikit-sedikit, cuma sedikit, ringan-ringan aja, kerusakan itu akan segera digantikan oleh sel-sel baru yang sehat. Jadi tergantung dari berat ringannya sakit. Nah, sekarang gimana supaya sakitnya itu menjadi ringan? Yaitu karena ini adalah kita duga adalah virus, berarti sistem imun kita harus bagus. Nah, sekarang balik lagi, gimana supaya sistem imun kita bagus? Yaitu seperti saya tadi katakan, kita mesti ada kecukupan nutrisi, kecukupan sinar matahari, kecukupan minum, dan lain-lain. Nah, itu sih larinya ke sana. Ya, oke. Oke dok, untuk hepatitis mungkin sudah tidak ada pertanyaan lagi. Ini dok, ada lagi tentang tadi kan di hepatitis itu mungkin ada penyebabnya dari infeksi adenovirus ya dok ya. Ini ada beberapa pertanyaan juga mengenai infeksi adenovirus. Mana tadi? Katanya tadi adenovirus kan katanya tidak mempan dengan hand sanitizer atau disinfektan atau disinfektan. Jadi bagaimana cara mengatasinya dok dari Revin? Kemudian sekalian dok satu lagi dok yang adenovirus. Apa yang harus kita konsumsi dok untuk mencegah adenovirus itu dok? Jadi tadi kan saya ulangi dok pertanyaannya intinya hand sanitizer dan alkohol itu tidak berpengaruh pada penularan adenovirus. Nah, jadi gimana dok untuk mengatasinya? Sama satu lagi tadi ya apa yang harus kita konsumsi untuk mencegah penyakit infeksi adenovirus itu dok? Oke, ya gini. Kan adenovirus itu adalah virus yang nggak bisa serta-merta masuk ke badan kita, harus ada media. Contoh ya, dia kan nggak bisa pakai hand sanitizer segala macam ya. Contoh kita pegang nih komputer, kemudian kita kucek-kucek mata, di komputer ini ada virus, walaupun si komputernya udah disemprot hand sanitizer, tapi virusnya masih ada. Nah, kita kucek-kucek mata, masuk ke mata. Nah, untuk menjadi sakit atau enggak, untuk menjadikan si virusnya membuat penyakit atau enggak, itu tergantung dari jumlah virus yang masuk ke badan kita. Ya. Nah, jadi kalau kita lihat tadi dari secara umum, pencegahan secara umum tuh sangat-sangat disebutkan cuci tangan. Itu sangat disebutkan kan, cuci tangan tuh. Jadi maksudnya gini,
pada saat kita mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir, ya, virus itu akan larut terbawa dengan air, sehingga virus yang ada di tangan kita itu jumlahnya sangat sedikit. Kalau virus jumlahnya sangat sedikit, kita gucek-gucek mata, mungkin virusnya juga nggak bisa apa-apa, karena virus itu harus berkelompok, banyak, baru dia menyebabkan sakit. Kalau nggak kelompok, nggak banyak, cuma satu-satu aja, itu nggak menyebabkan sakit. Nah, kayaknya mungkin kalau kita sekarang lagi menghirup udara kayak begini ya, mungkin ada banyak kuman, banyak virus yang masuk, tapi kita nggak sakit, karena jumlahnya memang cuma sedikit, itu salah satunya. Terus yang berhubungan dengan pertanyaan kedua, ya, walaupun kalau virusnya banyak, tapi badan kita sehat, ya, virusnya kita bisa lawan. Nah, cara lawannya gimana? Tadi ya itu, memang betul sih. Ada tindakan-tindakan yang kita harus lakukan. Satu, masalah konsumsi makanan. Tadi di slide-slide terakhir saya sudah lihatkan gambar-gambar makanan yang kaya vitamin A, vitamin D, segala macam. Nah, itu yang kita makan. Yang terakhir kita berjemur. Nah, dua hal ini menjadi penting. Jadi cuci tangan itu membuat virusnya jumlahnya cuma sedikit di tangan kita, sehingga tidak menyebabkan sakit. Makanan dan tindakan-tindakan higienis lainnya membuat badan kita, imun sistem kita naik. Walaupun virusnya datang, tapi kalau imunnya bagus, virusnya kalah juga. Nah, salah satunya dengan makanan. Yaitu tadi makanan sebetulnya udah ada tuh yang di slide-slide terakhir ya. Nanti mungkin bisa dilihat lagi. Oke. Cukup menjawab? Jawab, Dok. Kita lanjut, Dok, pertanyaan. Mungkin ini 3 pertanyaan terakhir ya, Dok ya. Ya. Karena waktu juga sudah hampir selesai ya, Dok ya. Ini pertanyaan dari Ibu Ria ya, Dok ya. Di luar hepatitis ya, Dok, mungkin, tapi sekarang lagi banyak juga penyakit gini, Dok. Tentang flu Singapura, Dok. Ya. Sore dokter, mau tanya, kalau anak dulu pernah kena flu Singapura di usia 3 tahun, apa sekarang bisa kena lagi? Terima kasih, Dok. Bisa. Kenapa? Karena memang flu Singapura itu penyebabnya adalah virus dan sangat menular. Kemudian lamanya antibodi yang ada di badan kita itu pendek. Jadi pendek, makanya sangat susah untuk dibuat imunisasi, ya. Jadi memang bisa terkena lagi flu Singapura itu untuk 2 atau 3 kali, ya. Tapi biasanya yang kedua dan yang ketiga itu lebih cepat sembuh dan lebih ringan. Kenapa? Karena kita sudah punya sistem memori tadi, sehingga sebelum virus itu menyebabkan penyakit yang lebih berat lagi, badan kita sudah membentuk antibodi alamiahnya. Ya, jadi memang bisa. Ya. Yang bisa sebetulnya segala macam penyakit itu bisa muncul, bisa ini lagi, tapi tergantung dari bentuk sistem imun yang diperlukan. Ada sistem imun yang terbentuknya cepat, ada yang terbentuknya lambat. Itu yang menjadi problem. Sebetulnya kayak contoh ya, kita udah pernah kena cacar gitu ya. Bisa kita lagi nggak kena cacar? Bisa. Ya, tergantung dari sistem imun kita. Ya, mungkin. Berarti tergantung dari sistem imun ya, Dok. Bisa saja kena lagi gitu ya, Dok. Dok, kita lanjut, Dok. Pertanyaannya ini juga penyakit yang jarang juga, Dok, ini di luar materi tadi, Dok. Dari Ibu Cecilia Hans. Tentang ini, Dok, penyakit Kawasaki, Dok. Dok, anak saya sekarang usia 6 tahun. Waktu dia umur 2 tahun, dia pernah kena penyakit Kawasaki, sudah 100% sembuh. Kalau mau divaksin, apakah harus dengan rujukan dokter atau boleh langsung saja? Gitu, Dok. Sama kemarin juga sempat kena COVID, Dok, saat bulan Februari. Itu, Dok. Oke, sebetulnya tentang vaksinasi COVID, Dok. Kalau Kawasaki itu boleh divaksin langsung, ya. Dia udah 100% sembuh. Kan pada waktu Kawasaki saya nggak tahu apakah pengobatannya sampai mendapatkan IVIG enggak.
Nah, kalau sampai mendapatkan IVIG, paling hanya ditunggu kurang lebih 6 bulan baru boleh vaksinasi. Tapi kalau sudah lama sih langsung vaksin nggak apa-apa. Kenapa pada pasien-pasien yang dengan pemberian IVIG harus ditunda vaksinnya? Karena gini, akan percuma. Yang kita harapkan badan kita membentuk sistem imun yang bagus, tapi karena ada pengaruh IVIG, si vaksinasi itu akan dihapuskan fungsinya oleh IVIG yang masih beredar di dalam darah kita. Itu sih sebetulnya alasannya. Tapi kalau sesudah itu dia dapat vaksinasi sih nggak masalah. Karena ini autoimun yang kelihatannya cuma satu kali aja munculnya ya. Ada sih yang berulang, tapi sebagian besar satu kali. Yang kelihatannya kalau udah sembuh total, ya sembuh sih kelihatannya. Ya. Oke, Dok. Ini Dok, maaf lanjut yang tentang flu Singapura ada tambahan Dok. Dari Ibu Bella ini Dok. Mau bertanya kalau untuk flu Singapura bagaimana pada anak, bagaimana cara mencegahnya? Karena sekarang sedang banyak yang terjangkit. Sebetulnya penularannya sama seperti adenovirus, kontak langsung, droplets, dan melalui alat. Penularan daripada flu Singapura itu seperti itu. Nah, jadi kita lihat ya, pencegahannya yaitu pencegahan yang umum yang seperti kita tadi paparkan. Cuci tangan, tidak terlalu berkontak erat, ya, dan itu susah pada anak-anak. Saya lihat anak-anak di sekolah begitu ketemu saling berpelukan. Nah, itu kan satu kontak erat. Dan sebagai satu catatan ya, untuk flu Singapura ini tuh kita memang rada kesel dengan flu Singapura ini. Kenapa? Ya, flu Singapura ini sudah sangat menular sebelum ada gejala. Jadi maksudnya kita lihat teman kita, misalnya seorang anak lihat teman kita kok sehat kok, nggak sakit, nggak apa, padahal dia di dalamnya udah ada virusnya misalnya ya. Kemudian dia berpelukan, bertukar alat makan, dua-duanya jadi flu Singapura. Itu yang menjadi repot tuh, yang mengesalkannya itu. Kenapa? Karena dia sudah menular sebelum ada gejala. Yang repotnya dari flu Singapura tuh itu kan penyebabnya virus kan. Jadi kayak begitulah sifatnya. Makanya sifat virus itu kan macam-macam ya. Ada yang kayak begitu, ada yang udah bergejala baru menularkan. Jadi intinya sih sebenarnya menjaga diri kita ya Dok ya, supaya dengan prinsip-prinsip kesehatan ya Dok, supaya tidak tertular ya Dok, mau penyakit apapun sebenarnya itu ya Dok, mau flu Singapura, mau COVID, mau plus akhirnya makanan dan sinar matahari. Nah, itu sih yang sering kali kita lupa. Iya Dok. Terakhir Dok, pertanyaan terakhir ya Dok, karena waktu juga pas ya, hampir 5:30 ini Dok. Tentang berjemur Dok, ini Dok. Dari Ibu Teti Suryani. Masalah berjemur Dok, katanya lebih baik tidak pakai sunscreen. Tapi kalau tidak pakai sunscreen nanti jadi gosong Dok kulitnya. Gimana Dok baiknya Dok? Oke. Masalah sunscreen itu kan juga masih diperdebatkan kan, apakah memang betul melindungi kulit kita jadi gosong atau enggak, juga enggak jelas ya. Kemudian ada yang SPF 30, 15, berapa 50 segala macam ya. Jadi sunscreen itu sebetulnya melindungi kerusakan dari sel-sel epitel kita. Tapi dia tidak menghalangi untuk masuknya sinar matahari, karena sinar matahari itu kan gelombang ya, gelombang sinar itu masuk ke dalam kulit kita. Yang dengan penggunaan sunscreen itu kita mencegah kerusakan daripada kulit kita, tapi sinar mataharinya sih tetap masuk. Jadi menurut saya it's okay kok pakai sunscreen, daripada nanti gosong atau kulitnya kebakar, ya nggak apa-apa pakai sunscreen. Tetap berefek kok mataharinya, sinar mataharinya. Ya. Oke, baik Dokter. Terima Jelas. kasih Dok untuk penjelasannya Dok, sangat jelas Dok.
Baik dok, mungkin cukup dulu ya dok pertanyaannya, berhubung waktu juga sudah menunjukkan pukul 5:30 ya dok. Boleh Ya. terakhir pertanyaan nggak? Boleh. Oh boleh. Penasaran. Begini, Dokter Franky, yang hepatitis yang kemarin-kemarin itu kan cukup heboh ya. Ya. Jadi kadang kita juga merasa ketakutan mungkin atau karena pemberitaan media atau bagaimana sampai banyak menimbulkan anak-anak khususnya ya, untuk anak-anak kematian gitu dok. Jadi sebenarnya apa sih yang membuat hepatitis yang kemarin-kemarin ini sampai heboh dan akut gitu, dibilang akut, atau karena kok banyak menimbulkan ya untungnya di Indonesia nggak terlalu banyak ya, tapi bisa menimbulkan kematian gitu dok. Oke. Memang kehebohan ini ya sangat dipengaruhi oleh sosial media ya. Nah, banyak sosial media yang memberitakan hal-hal yang sebetulnya tidak tepat atau tidak benar. Contohnya aja mengenai jumlah ya. Nah, oleh sebab itu sebetulnya kalau kita ingin mencari yang betul itu carilah maksudnya di situs-situs yang bisa dipertanggungjawabkan. Kalau kita pengen tahu angkanya sesungguhnya, kita bisa buka situs WHO kok, dan ternyata tuh sangat jauh berbeda daripada sosial media angkanya itu. Dan kalau kita lihat tidak semenyeramkan di sosial media pada umumnya. Itu yang pertama. Terus yang kedua, memang betul yang menyebabkan kehebohan itu tuh karena angka kematiannya cukup tinggi ya, tapi sebetulnya kalau dilihat presentase itu tidak terlalu tinggi, tapi ada yang menyebabkan kematian, dan juga adanya kerusakan hati yang menyebabkan diperlukannya transplantasi hati. Itu pun juga yang membuat orang heboh ya. Tapi angka di sosial media umum dengan di yang situs resmi WHO itu berbeda jumlahnya. Itu yang kedua. Yang ketiga, ternyata yang tidak diberitakan oleh sosial media, yang mengalami kematian dan yang mengalami transplantasi liver itu adalah sebetulnya penderita-penderita yang kalau kita kenal tuh punya komorbidnya. Yaitu komorbidnya itu adalah adanya gangguan sistem imun di badan mereka sudah sejak awal. Jadi tadi di salah satu slide saya jelaskan bahwa ternyata yang menjadi hepatitis akut berat itu adalah pasien-pasien yang imunokompromis. Imunokompromis itu adalah pasien-pasien yang sudah mempunyai gangguan sistem imun. Contohnya orang yang sudah mempunyai gangguan sistem imun itu adalah penderita-penderita HIV. Nah, penderita HIV itu disebutkan sebagai penderita yang imunokompromis. Nah, ternyata yang terjadi hepatitis berat, kematian, dan lain-lain itu adalah pasien-pasien yang sudah imunokompromis. Nah, gitu Bu. Jadi memang nggak apa-apa sih, menurut saya sih heboh seperti itu bagus juga, ya. Supaya apa? Kita aware loh. Kita peduli. Jadi maksudnya kan kalau belum ada sosial media kita nggak tahu kan, ya jorok-jorok aja gitu kan, mau nggak cuci tangan ya nggak cuci tangan gitu kan, jadi bukan kebiasaan. Jadi sebetulnya ada bagusnya heboh seperti ini. Jadi kita aware, cuman maksudnya bagus juga nih GKI Guntur ngadain supaya kita ngerti sebenarnya apa sih gitu kan. Jadi kita nggak usah panik, boleh heboh tapi nggak panik gitu kan. Ya, cukup menjawab Bu. Ya, makasih Dr. Franky. Terima kasih Dr. Roy. Ya, terima kasih. Iya. Jadi intinya lebih ke ini ya dok ya, kalau mendengar-dengar banyak berita-berita dari banyak orang gitu, kita mungkin harus cari tahu gitu ya dok, sumbernya dari mana gitu ya dok. Betul. Karena banyak sumber-sumber yang tidak terpercaya gitu, yang bikin membuat jadi takut gitu kita ya dok ya. Betul. Jadi akan lebih baik mungkin kalau ada yang bingung-bingung gitu, lebih baik ditanyakan ke tenaga-tenaga kesehatan, mungkin ke dokter atau ke dokter spesialis ya dok. Dari saya makanya itu, kan ya, dok. Sekarang kalau kita lihat kenapa nggak terlalu panik lagi orang, karena memang dari pemerintah kita kan terus keluar kan berita-berita yang maksudnya counterpart daripada berita yang heboh di sosial media yang umum. Makanya kan sekarang udah lebih tenang ibu-ibunya kayaknya ibu ya.
udah nggak takut lagi kayaknya. Oke, kayaknya sudah cukup ya dok ya, sudah sangat jelas pemaparan dari Dokter Franky. Mungkin saya bacakan sedikit kesimpulannya dok. Saya ulang sedikit tentang penyakit hepatitis. Itu hepatitis adalah suatu kondisi di mana terjadi peradangan pada parenkim atau jaringan hati. Peradangan ini akan menyebabkan kerusakan sel hati yang ditandai dengan gejala klinis, yaitu kuning dan peningkatan enzim-enzim dalam hati di darah yang tadi SGOT, SGPT itu ya dok. Penyebab hepatitis bisa proses infeksi atau non-infeksi. Infeksi bisa dari bakteri, misalnya tipes, leptospiro. Virus bisa dari virus hepatitis A, B, C, D, E. Kemudian ada virus lain, misalnya HIV atau CMV. Proses non-spesifik bisa juga menyebabkan hepatitis, misalnya gangguan metabolik atau paparan racun dan obat. Nah, kemudian gejala-gejala dari hepatitis. Salah satunya paling awal tuh mual, muntah, diare, dan demam ringan. Gejala lanjutnya bisa air seni bisa menjadi berwarna kuning pekat, kemudian mata menjadi kekuningan, kemudian ada gangguan pembekuan darah, bahkan kalau parah bisa sampai kejang atau penurunan kesadaran. Bagaimana cara kita mencegahnya? Pencegahan yang pasti harus rajin mencuci tangan, makan makanan yang sehat dan bergizi, tidak berganti alat atau bertukar alat makan dengan yang lain, hindari kontak dengan orang sakit, dan menjaga kebersihan rumah dan lingkungan. Bisa juga kita kurangi mobilitas, gunakan masker saat berpergian, jaga jarak dengan orang lain, dan hindari kerumunan. Vitamin dan makanan apa saja yang dapat mencegah penyakit hepatitis ini? Dianjurkan makanan yang kaya akan vitamin A, vitamin D, vitamin E, vitamin B12, dan zat besi lainnya. Dan yang terutama tadi jangan lupa untuk berjemur karena sumber vitamin D yang alami itu lebih baik dibandingkan obat-obatan atau vitamin yang masuk ke dalam yang kita konsumsi. Mungkin itu saja dari saya. Sekali lagi terima kasih banyak kepada Dr. Franky, spesialis anak untuk pemaparan materi dan penjelasan melalui diskusi tanya jawab tadi. Untuk selanjutnya saya kembalikan ke panitia. Terima kasih semuanya. Terima kasih untuk Dr. Roy dan Dr. Franky. Kita beri applause dengan menekan reaction. Terima kasih untuk pemaparannya yang sangat jelas, ya, membuat kegalauan ibu-ibu berkurang ya seenggaknya ya. Terima kasih juga untuk membahas tentang penyakit-penyakit yang sedang in dan lagi banyak akhir-akhir ini. Gitu, nggak kerasa ya, kita udah 5:30, udah 1,5 jam lebih malah ya. Sebelum kita menutup acara ini, kita akan doa penutup. Saya minta tolong Pendeta Ujun untuk berdoa. Persilakan. Baik, Bapak Ibu sekalian, kita bersyukur kita boleh menyelesaikan webinar pada sore hari ini. Mari kita bersama menutupnya di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur dan bersukacita karena atas berkat penyertaan Tuhan, webinar sore hari ini boleh berlangsung dengan amat sangat baik. Kami banyak belajar, kami mendapatkan pengetahuan yang cukup, bahkan baru, kami mendapatkan wawasan yang begitu berharga buat kami sekalian, khususnya terkait topik kesehatan, tentang hepatitis akut pada anak maupun tentang penyakit yang lainnya. Kami mengucap syukur juga untuk hamba-Mu, Dr. Franky dan juga Dr. Roy yang bersama-sama sore hari ini boleh memandu kami dalam proses pembelajaran ini. Kami berdoa bagi kedua anak-Mu ini, Tuhan berikan kesehatan selalu, Tuhan berikan sukacita di dalam karya pelayanan mereka, dimanapun mereka Tuhan tempatkan, dan biarlah mereka semua senantiasa boleh Tuhan pakai untuk menjadi saluran berkat. Dan bagi kami semua Tuhan, para peserta webinar sore hari ini, Tuhan juga karuniakan kesehatan yang baik buat kami, Tuhan berikan sukacita buat kami menjaga tubuh, kesehatan yang adalah anugerah Tuhan ini,
untuk menjaga anak-anak kami, untuk menjaga sesama kami. Sehingga sungguh kami semua boleh mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kami dan bersukacita karena kesehatan yang Tuhan berikan buat kami semua. Terima kasih Tuhan untuk sore hari ini. Kami akan menutup webinar ini dengan ungkapan syukur kepadamu dan kami akan melanjutkan aktivitas kami yang lainnya. Kiranya Tuhan Yesus saja yang memimpin dan menyertai kami. Inilah doa dan syukur kami ya Tuhan, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa, memohon, dan bersyukur. Amin. Amin.